Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Dian Habibi teman-teman, sebagai bakul bakso nekat. Saya di kesempatan ini saya ingin menceritakan bagaimana perjalanan saya jualan bakso. Ceritanya suatu hari, nggak suatu hari ya teman-teman. Backgroundnya kenapa namanya bakso nekat ya? Sebenarnya backgroundnya agak dramatis ya, agak ada cinta-cintanya teman-teman. Kenapa? Jadi dulu itu aku tuh punya kenalan cewek yang menurutku spesial gitu. Dia anak PKM STAN dan kebetulan dia sudah ASN teman-teman. Dan aku tuh masih di pondok pesantren gitu, dan cuman pekerjaannya tuh cuman bikin kurungan burung, sangkar burung gitu. Nah, tapi cewek ini mau gitu loh sama saya yang jelek kayak gini. Dia tuh mau. Nah, akhirnya aku berpikir menimbang-timbang, kayaknya memang sudah saatnya aku tuh bikin usaha gitu. Dan akhirnya aku pelan-pelan mencoba, nggak cuman modok gitu, akhirnya bikin usaha. Nah, awal-awalnya bikin bakso nekat itu nggak langsung jadi bakso dan banyak yang beli atau langsung jadi resepnya gitu, nggak. Awal-awalnya juga aku itu malah jualin punya orang gitu. Dulu tuh ada namanya frozen food, dulu masih frozen food tuh masih keren lah gitu, era-era dulu itu. Nah, di frozen food itu aku itu beli kemasan gitulah, yang harganya itu cuma 25.000 apa 19.000 malah tak jual. Misalnya modalnya tuh per biji itu 500 nih. Nah, aku jual itu 5 biji plus dengan balungan, tak jual 7.000 dan laku dulu itu. Alhamdulillah bro, untuk awalan aku rintis itu nggak langsung di buka ruko atau warung gitu, nggak. Aku awalnya delivery gitu, skalanya tuh malah mulainya tuh di kos-kosan, nggak di warung langsung, nggak. Awalnya di kos-kosan dan itu mulainya malah pas corona teman-teman. Jadi sangat terasa sekali ya delivery, tapi alhamdulillah banget pada masa itu corona gitu, dan delivery mulai kenceng zaman itu gitu. Aku alhamdulillah sehari itu bisa menjual 40 porsi. Nah, 7.000 kali 4 itu berapa tuh? Coba itu kan. Lumayan itu untuk modal cuma di kontrakan gitu, sangat lumayan sekali. Dan plus ongkirnya 3.000, jadi 400.000 per hari. Waduh, itu udah keren banget menurutku sih, karena dulu itu sempat viral yang nge-like saja itu tembus 600 orang gitu. Itu udah viral menurutku. Bahkan banyak banget orang-orang, nggak banyak banget sih, ada lah orang-orang yang jauh gitu bawa mobil bro, sekeluarga pengen nyari makan bakso tulang gitu. Nah, dulu namanya bukan bakso nekat, namanya bakso tulang. Gak nemu katanya, ya karena memang di kos-kosan gitu. Dan akhirnya penjualan 40 porsi, 50 porsi terus gitu. Tapi lama-lama kok drop, turun. Saya menyadari nih, namanya juga bakso frozen gitu. Ya rasanya pasti kurang kan, karena dagingnya kurang lah. Dan aku mulai berpikir mau tidak mau aku harus belajar bikin bakso teman-teman. Nah, prosesku bikin bakso itu juga panjang ternyata. Aku belajar gitu, browsing di YouTube, semua saya lakuin. Ternyata niche-nya gagal. Hampir 90% gagal aku nonton di YouTube. Kenapa ya gagal, gak tahu. Karena memang bukan ahlinya juga ya. Pertama, aku bikin bakso sendiri, langsung giling gitu. Oh, gagal karena bikin resep sendiri ya gagal, susah banget ini. Yang inilah nggak tahu caranya, nggak pernah kegilingan bakso juga, nggak tahu, aku nggak ada pengalaman, aku nggak pernah jadi, nggak pernah backgroundnya ya. Aku tidak pernah jadi karyawan bakso, nggak pernah kerja di tukang bakso, nggak pernah ada keluarga tukang bakso pun, nggak ada gitu. Genetik tukang baksonya nggak ada. Menurutku usaha bakso itu privilege gitu. Ya bener, aku nggak ada gitu, ada privilege itu gitu. Nah, sampai dimana aku belajar itu, aku punya tabungan itu 3 juta.
dari hasil aku kerja dulu waktu merantau gitu. Nah tabungan 3 juta ini saya gunakan yaitu untuk belajar. Nah belajar bikin bakso, daging mahal bro, daging itu sekilo 150.000 dan saya sekali gini itu 2 kilo 300.000, belum dengan mix ayamnya gitu. Dulu awalnya masih pure bakso, wah daging yang bagus gitu, tapi nggak tahu nggak apa ya, jadi kadang nggak jadi gitu, tapi ya seringnya jadi sih, jadi dijual habis gitu. Tapi ya nggak tahu HPP-nya, nggak tahu, karena yang penting dulu tuh laku dulu nih niatnya. Nah sampai di mana titik tuh wah ternyata tipis ya keuntungan jualan bakso gitu, tipis banget, modalnya gede gitu. Akhirnya kepikiran, coba aku bisa bikin sendiri, nggak harus giling tuh mahal. Dan akhirnya aku cuma beli daging mentah, aku beli gilingan daging sendiri yang pakai tangan manual itu ternyata lebih capek. Sehari baru selesai giling dagingnya, buset, hampir menyerah sih sebenarnya. Tapi aku optimis gitu, gagal akhirnya. Walaupun ya sebenarnya jadi, cuman nggak worth it lah. Dan pada akhirnya aku menyerah dan aku akhirnya belajar langsung ke tukang baksonya, pertanyakan apa aja resepnya. Terus aku, karena backgroundku bukan ahli bakso, aku hanya memoles sedikit lah tentang marketing, tentang HPP-nya itu berapa, aku tahu gitu, dan penjualannya, target marketnya siapa. Akhirnya terciptalah menu yang pertama, bakso urat, bakso biasa gitulah. Nah terus karena penjualan tuh nggak konsen gitu ya, aku kan dulu rintisnya sama ibuku gitu. Aku mulai kasihan sama ibuku karena ada omongan dari saudaraku yang bilang gini, mas mau bikin usaha kok ngiri-ngiri ibu gitu. Ya Allah, seolah-olah aku nggak mandiri kan, padahal tujuannya nggak itu gitu. Akhirnya aku memutuskan cari partner. Nah temenku yang age-nya sebenarnya kuliner banget dulu itu, dia kerja di Jogja jadi tukang kuliner inilah. Dulu aku jualannya nggak cuma bakso sih, ada nasi goreng oyek, nasi goreng seafood, nasi goreng pete, nasi goreng maut-maut, semua saya jual. Tapi pada akhirnya aku ketemu titik di mana kayaknya aku tuh pengen duit gede gitu. Karena temanya balik lagi dulu, aku tuh bikin usaha tuh pengen nikah cepat. Pengen nikah cepat. Menurutku mantanku tuh kan ASN ya, perpajakan lagi, dan dia tuh dinasnya tuh pindah-pindah gitu. Jadi dalam pikiranku, aku cari duit aja lah buat melamar dia, buat pernikahan, sisanya aku ikut dia gitu. Pikirannya tuh kayak gitu. Hanya misi di pikiranku, aku kalau udah dapat 40 juta, usaha ini bakal saya take over ke ibuku gitu. Sesimpel itu aja. Tapi berjalannya waktu ternyata nggak jodoh. Dan akhirnya saya keterusan sih akhirnya sih. Alhamdulillah dapat viral pertama kalinya, tembus itu ya 700 porsi. Yang awal bikin menu nekat itu dan dikasih nama bakso nekat itu karena dulu kan bakso tulang. Nah terus diganti bakso nekat itu karena karena aku berfilosofi gini, gila, aku cuma bakul bakso, aku niat mencintai seseorang yang ASN gitu. Ini terlalu nekat sih namanya gitu. Akhirnya tak namain bakso nekat. Itu filosofinya gitu, nekat aja. Toh juga ditarik lagi ke belakang, saya membebaskan seseorang untuk memberikan makna bakso nekat itu apa, bebas terserahmu. Kenapa? Ya persepsinya banyak banget, bisa nekat kenapa nih? Nekat jualan gak punya modal, iya juga sih gitu. Terus apalagi nekat karena gak punya skill, gak punya apa, tapi nekat gitu. Ya kira-kira seperti itu banyak banget lah. Dan yang paling edge-nya yaitu ya aku nekat karena aku sayang sama orang yang ASN, dan sedangkan aku pengangguran. Gokil. Tapi alhamdulillah akhirnya aku mendapatkan 40 juta pertamaku setelah viral. Jadi 2 hari setelah bikin resep itu jadi, saya langsung gak tester, langsung tak jual diskon.
13 ribuan gak laku teman-teman. Ternyata belakangku jual 10 ribuan tapi rasanya kurang gitu. Wah anjir, akhirnya aku bertarung lagi. Gimana ceritanya ya, akhirnya saya jual 15 ribu dan bentuk saya agak besarkan. Dan alhamdulillah rame, rame tuh, sempat rame. Lumayan lah, sehari ini masih 40 porsi, 50 porsi itu lumayan banget bagiku. 15 ribu kali 40 berapa kan, lebih semangat gitu. Nah akhirnya ada selebgram di daerah kita, foodies gitu, dia tuh habis dapat endorse di sebelah gitu, endorse baju. Nah dia mampir lah ke tempat kita mereview gitu. Reviewnya tuh FYP sih, yang nonton itu 1 juta, gak sampai 1 juta, tapi FYP gitu. Yang di TikTok itu 1 juta lah, yang di Facebook banyak gitu. Nah akhirnya viral kan. Nah ketika viral, reviewnya itu ya mengkoreksi gitu, maksudnya lumayan gitu, gak enak gak, maksudnya lumayan gitu, tapi ini beda, ini ekstra pedas gitu. Nah mungkin karena positioningnya saya suka yang menargetkan orang yang pedas-pedas gitu, akhirnya viral baksonya. Boom, sampai Pak Bupati, wakil bupatinya tuh penasaran gitu nyicipin bakso nekat gitu. Tapi karena awal-awal aku belum siap juga, belum SOP semua, ya aku memaklumi banyaknya kecewa makan bakso nekat gitu. Ya tapi kan orang tuh tumbuh ya, aku belajar lagi sekarang, learning belajar ya biar SOP lah gitu. Dulu ya gak SOP gitu, bahkan aku dulu kok waktu viral itu merekrut karyawan tuh sembarangan banget, ibu-ibu lingkungan saya, ayo dagang aja gitu. Sampai tahu gak, aku kan sebagai owner ya, aku malah cuci piring, mangkok, beres-beres semuanya aku gitu, capek banget gitu. Padahal 10 orang itu dulu, tapi gak kepegang karena memang belum punya SOP-nya gitu. Ya memang viral itu membunuh sih sebenarnya. Sempet drop ya, habis viral dapat duit banyak, drop penjualan. Ditambah ada apa ya, ada perubahan. Yang punya sewa tempatku tuh, dia tuh bikin ruko baru dan aku kan gubukan dulu, akhirnya dipindah lah ya. Kan yang viral dulu kan gubuknya ya, jadi orang tuh bertanya ya, ini bukan ya bakso yang viral itu. Nah gitu, akhirnya penjualan drop dan aku disitulah diuji, harus struggle, harus belajar marketing, harus belajar SOP-nya seperti apa, standarisasi rasa, pelayanan, banyak banget. Perjuangan itu sangat capek dan melelahkan, tapi aku tetap berjuang, entah bagaimana caranya. Akhirnya waktu terkumpul duit 40 juta lebih, aku udah pengen ngelamar si dia, ternyata si dia dijodohin dan gagal. Tapi di kegagalan itu, akhirnya aku memutuskan diri untuk fokus jualan bakso, untuk membesarkan brand bakso nekatku ini. Saya mendapatkan 40 juta, namun tidak untuk saya foya-foyakan beli motor baru, beli mobil apa gitulah. Yang mobil 40 juta kan dapat ya. Tapi aku enggak, aku lebih fokus bagaimana caranya aku harus punya tempat sewa yang layak. Nah itu akhirnya saya tambah sewa dan berpikir lagi bagaimana caranya aku buka cabang, mencoba buka cabang. Akhirnya aku buka cabang di Ambarawa, cabang pertamaku. Tapi ya cuman bertahan 1 tahun, ya banyak faktor lah. Ternyata nggak sembarangan cari karyawan gitu, itu PR juga sih gitu. Harus orang-orang memang yang top mencarinya, itu susah juga cari karyawan. Nah itu berjalannya waktu lah belajar gitu. Awalnya jalan tuh, opening langsung balik modal. Seminggu opening balik modal, BMP langsung balik modal. Nah tapi mempertahankan itu yang sulit gitu. Awalnya masih rame, lama-lama sunyi-sunyi, ternyata ada faktor ya tidak SOP lagi gitu. Akhirnya terpaksa aku mengalah untuk tutup cabang pertamaku itu. Dan juga yang tempat utama aku pindah, aku pengen nyari tempat yang lebih luas, yang lebih ramah orangnya, sewanya gitu. Nah pindahlah ke Sidoarjo yang dekat Mitra Husada itu, di situ. Nah setelah di situ akhirnya aku buka cabang lagi di Tataan. Nah di Tataan sama juga faktor apa ya, trouble-nya sama, penjualan bagus awal-awalnya, terus karyawannya
gak tak kontrol akhirnya melengos, gak jelas akhirnya tutup. Nah setelah perjalanan 2 itu aku mengambil garis tengahnya, yaitu apa, aku memutuskan untuk bikin bakso nekat tur. Nah itulah cerita dibalik bisa wujudnya bakso nekat tur. Menurutku bakso nekat tur cuman ada punyaku sih, yang lain tuh belum ada setauku ya, itu belum ada. Kalau ada itu niru ya. Nah kira-kira seperti itu aja pengalaman jualan bakso nekat. Banyak banget cerita yang gokil-gokil lucu-lucu. Saksikan terus di konten bakso nekat tur. Di channel ini monggo subscribe, komen-komen, kita kenal-kenalan, kita sharing-sharing yang untuk teman-teman yang baru rintis usaha. Bisa gak sih usaha tanpa modal? Bisa, seperti saya sudah melakukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.